Perkenalkan, nama saya Cynthia Lololuan. Saya dari Fakultas Keperawatan Kampus UNPI NIM 191420-127 kelas A3 semester 7. Di saat ini saya akan membuat video dengan mendemonstrasikan pertolongan korban bencana dan penanggulangan bencana letusan gunung api. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan bencana dari Nurse Olvin Manengkei Escape MKS. Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita Indonesia dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat meletus sewaktu-waktu. Pada tanggal yang sama, yaitu 10 April 2020, terjadi letusan Gunung Merapi dan Gunung Anak Krakatau. Apa itu gunung meletus? Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dampak yang disebabkan oleh letusan gunung api antara lain pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan seperti pernafasan dan penglihatan, pencemaran sumber air bersih akibat abu vulkanik, rusaknya lahan pertanian, kebun, dan ladang, rusaknya infrastruktur dan fasilitas umum, rusaknya tempat tinggal, kebakaran hutan di sekitar gunung, jatuhnya korban jiwa seperti manusia dan hewan. Kemudian, apa yang harus diketahui dan dilakukan sebelum letusan gunung api terjadi? Yang perlu dilakukan antara lain: pertama, memantau terus-menerus status gunung api baik dari normal, waspada, siaga, atau awas. Kedua, membentuk tim tanggap darurat ketika aktivitas gunung berapi meningkat. Ketiga, menghafalkan jalur evakuasi berdasarkan peta kawasan rawan bencana. Keempat, menetapkan lokasi pengungsian dan memastikan fasilitas penunjang siap pakai. Kelima, memperhatikan jalur aliran lava atau lahar. Keenam, melakukan penyuluhan dan pendidikan serta simulasi evakuasi kepada warga dekat puncak gunung. Kemudian, apa yang perlu disiapkan sebelum letusan gunung api terjadi? Yang perlu disiapkan antara lain: pertama, siapkan masker dan pelindung mata. Kedua, siapkan kotak P3K dan tas siaga yang berisi dokumen penting dan makanan minuman instan. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi letusan gunung api. Lalu, apabila letusan terjadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, tetap tenang, jangan panik, dan jangan terpancing isu. Kedua, hindari daerah rawan bencana seperti sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan aliran lahar. Ketiga, matikan semua aliran yang ada di dalam rumah, seperti aliran air, listrik, dan api. Keempat, lindungi diri dari abu vulkanik dengan memakai topi, pelindung mata, masker, jaket, celana panjang, dan sepatu. Kelima, segera menuju ke titik kumpul evakuasi dan jangan lupa mengunci rumah. Keenam, ikuti instruksi petugas terkait skema pengungsian. Ketujuh, bantulah kelompok yang memerlukan bantuan khusus seperti bayi, orang jompo, disabilitas, dan kelompok lain yang membutuhkan bantuan. Kemudian, apa yang harus dilakukan setelah letusan gunung api? Yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu dan aliran lahar. Kedua, hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak kerja mesin kendaraan. Ketiga, jika sudah aman, bersihkan atap rumah dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Keempat, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Gunung Semeru meletus pada Sabtu sore. Letusan diawali banjir lahar dan guguran awan panas. Hal ini juga memicu hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 600 meter di atas puncak. Perhatian seluruhnya, siap gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selamat sore, dengan kondisi saat ini telah terjadi letusan Gunung Api Semeru di Jawa Timur. Perkirakan korban 2 sampai dengan 5 orang, dan ingat prinsip-prinsip triase. Hijau untuk pasien non darurat, kuning untuk cedera ringan, merah untuk pasien darurat dan tidak bisa ditangani di tempat, hitam untuk pasien meninggal. Dan ingat, utamakan keselamatan diri. Laksanakan.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.